Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua, hari ini kita akan mulai kuliah mata kuliah riset operasi atau operation research. Ini akan banyak digunakan dalam industri, dalam bidang-bidang manajemen pekerjaan industri, begitu ya. Kita akan pahami dulu beberapa istilah dan sejarahnya. Jadi yang kotak di sebelah kiri ini adalah beberapa pengertian kunci yang Anda bisa pahami dari uraian yang ada di tengah ini, gitu ya. Oke, ini memang saya ambil dari menggunakan bahasa asli bukunya, yaitu bahasa Inggris, dan saya gunakan di kelas internasional juga. Tetapi penjelasannya kan saya terjemahkan dengan detail, gitu, tidak usah khawatir memahaminya, gitu. Kan saya terjemahkan dengan sejelas-jelasnya. Oke, jadi pengertian operation research atau riset operasi often referred as management science. Jadi istilah riset operasi itu kalau misalkan di luar sana nanti Anda ketemu dengan sesama ilmuwan menyebut sebagai science management, itu sama, manajemen science, gitu ya. Artinya kadang-kadang subjek ini dianggap sebagai diberi nama riset operasi, kadang-kadang disebut sebagai science management, gitu ya. Definisinya adalah a simple scientific approach atau pendekatan scientific, pendekatan ilmiah gitu, to decision making, untuk pengambilan keputusan, gitu ya, mengambil keputusan that seeks the best design, yaitu mencari desain terbaik and operate system, dan mengoperasikan sebuah sistem. Jadi cara ilmiah, pendekatan ilmiah untuk pengambilan keputusan, mencari desain terbaik dari operasi sebuah sistem, ya. Usually biasanya under condition, di bawah kondisi atau dengan persyaratan requiring, yang diperlukan the allocation of scarce resources. Jadi biasanya hal ini disebabkan oleh sebuah kondisi yang mensyaratkan karena alokasi sumber dayanya itu terbatas. Jadi kalau sumber dayanya itu terbatas, maka perlu pengelolaan sebaik-baiknya, perlu desain sebaik-baiknya agar paling bagus, gitu, the best desainnya, gitu ya. By a system, we mean an organization of interdependent components that work together. Jadi sistem itu disebut sebagai sebuah sistem karena di sana ada interdependent, jadi ada antar keterkaitan, antar ketergantungan komponen-komponennya, that work together, yang bekerja bersamaan, bekerja berbarengan, to accomplish, untuk mencapai the goal of the system, jadi untuk mencapai sebuah tujuan dari sistem tersebut. Contohnya nih, for example, Ford Motor Company, jadi perusahaan mobil Ford Amerika, is a system whose goal consists maximizing the profit. Ada sebuah sistem yang bertujuan memaksimalkan profit yang bisa diberikan dengan memproduksi quality vehicle, dengan memproduksi kendaraan yang berkualitas, gitu ya. Oke, itu pengertian dari operation research atau manajemen science. Kemudian sistem itu apa, gitu ya. Nah, ini pengertian berikutnya adalah the term operation research. Ini saya biar tidak terlalu tebal. Oke. The term operation research was coined during the World War II. Jadi istilah riset operasi sendiri itu dikenal tuh mulai pada Perang Dunia Kedua, ketika tentara Inggris, pimpinan-pimpinannya as scientists
meminta tolong kepada para ilmuwan dan insinyur untuk menganalisa several military problem, beberapa problem militer gitu ya, seperti deployment of radar, jadi seperti pengoperasian radar-radarnya, kemudian manajemen konvoi atau arak-arakan persenjataan dan tentaranya, bombing, bagaimana mengebom yang paling efisien, paling efektif, anti submarine, anti kapal selam, dan end mining operation, dan operasi pertambangan. Jadi ilmu riset operasi sendiri itu berasal dari sebuah manajemen perang tentara Inggris begitu ya. Itu sejarahnya. Nah, kemudian dalam pendekatan decision makingnya, untuk pengambilan keputusannya, the scientific approach to decision making, jadi pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan, usually involve the use of one or more mathematical model. Jadi yang dimaksudkan dengan pendekatan ilmiah itu di sini didekati dengan model matematika. Jadi sebuah kondisi nyata kemudian dimodelkan dalam bahasa matematika biar bisa dikomunikasikan antar ilmuwan gitu. Jadi matematika itu pada dasar sebuah bahasa juga, bahasa ilmu, agar bisa saling didiskusikan gitu ya. A mathematical model is a mathematical representation of an actual situation. Jadi mathematical model itu adalah sebuah bentuk matematis yang menggambarkan situasi aktual untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mudah memahami dari sebuah situasi. Jadi matematika itu bukan mempersulit tapi mempermudah gitu harusnya. Kalau misalkan ada orang yang sulit memahami matematika itu karena belum paham bahasanya matematika saja. Seperti orang tidak memahami bahasa asing karena dia tidak hanya belum ngerti saja, tapi ketika sudah paham bahasanya itu lebih enak berkomunikasi dengan bahasa dibandingkan dengan berkomunikasi dengan isyarat gitu ya. Oke, jadi dari halaman ini Anda sudah bisa memahami itu apa itu riset operasi yang sama dengan manajemen sains gitu ya. Apa itu sistem, Anda sudah bisa pahami, dan Anda sudah paham bahwa sejarahnya riset operasi itu dari sebuah manajemen perang di organisasi tentara Inggris sana, dan apa itu pendekatan model matematika yang akan digunakan dalam ilmu riset operasi ini gitu ya. Okay, next. Kemudian alat berikutnya setelah model matematika itu biasanya menggunakan linear programming. Nah, jadi ini pengertian ya, bukan pengertian. Pengertian linear programming. Linear programming is a tool for solving optimization problems. Jadi linear programming adalah alat, tool itu alat untuk menyelesaikan masalah optimalisasi gitu ya, optimization, untuk mencari optimal. Nah, optimal itu ada dua. Kalau optimal tertinggi itu maksimal, kalau optimal terendah itu minimal. Gampangnya kalau profit itu mencari maksimal itu optimum, kalau biaya itu mencari optimum itu minimum, kan begitu mudahnya. Kalau kerugian itu ya diminimalisir itu optimum, kalau keuntungan itu dimaksimalisir itu ya optimum gitu. Jadi optimum itu mewakili dua kondisi, bisa maksimum, bisa minimum gitu ya. Oke, linear programming atau LP is an optimization problem for which we do the following. Jadi LP itu adalah persoalan optimalisasi yang dikerjakan sebagai berikut. Nomor 1,
We attempt to maximize or minimize a linear function of the decision variable. Jadi kita akan attempt itu berusaha untuk memaksimalkan atau meminimalkan, tergantung kasusnya, sebuah fungsi linear dari sebuah variabel yang menentukan pengambilan keputusan, gitu ya. The function that is to be maximized or minimized called objective function. Fungsi yang bisa diminimalisir atau dimaksimalisir itu disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan. Jadi harap mengerti fungsi itu bukan pengertiannya manfaat, fungsi manfaat bukan, tapi fungsi itu misalkan dalam bahasa matematika y sama dengan fx. Nah, fungsi itu artinya persamaan matematikanya, definisi persamaan matematika itu ya. Fungsi itu artinya hubungan matematis. Nah, biasanya yang digunakan di dalam ilmu manajemen atau riset operasi itu fungsi linear. Fungsi linear itu ya y sama dengan fx, fungsinya itu sama dengan ax plus b. Nah, kalau digambarkan itu biasanya garis lurus. Ini x, ini y. Nah, y sama dengan ax plus b. Fungsi linear. Fungsi linear itu ciri-cirinya fungsi ini sedikit mengulang. Ini variabel independen. X itu independen atau bebas yang bisa kita manipulasi ke kanan ke kiri itu secara bebas. Nah, kalau y-nya itu tuh dependent, yang terikat, tergantung dari x-nya maksudnya. Ini terikat. Jadi x-nya kita rubah-rubah, y-nya ngikut ke arah sesuai dengan persamaannya. Independent and dependent. Cirinya fungsi linear itu x-nya pangkat 1. Nah, kalau sudah pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya itu sudah bukan linear. Tapi kalau masih garis lurus begini, itu artinya fungsi linear gitu ya, fungsi yang paling gampang tetapi paling sering dipakai. Gitu ya. Jadi nah, fungsinya yang ini itu disebut sebagai objective function. Jadi nanti yang akan dituju, kita akan mencari misalkan titik optimal pada berbagai macam fungsi-fungsi linear ini. Nanti akan secara operasional akan dijelaskan ketika mempraktekkan matematisnya gitu ya. Tapi yang sekarang perlu dipahami adalah pengertian linear programming itu untuk mengoptimalisasikan sebuah persoalan gitu ya, menggunakan fungsi-fungsi linear. Masih fungsi yang paling mudah, fungsi x berpangkat 1 gitu ya. Jadi Anda sudah memahami fungsi tujuan atau fungsi objektif, yaitu fungsi yang akan digunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusannya, decision variabelnya gitu ya. We attempt to maximize or minimize linear function of the decision variable. The function that is to be maximized or minimized is called objective function, disebut sebagai fungsi objektif. Jadi sebuah fungsi yang memiliki variabel untuk pengambilan keputusan. Fungsinya biasanya apa? Fungsinya biasanya berbentuk linear. Oke, nomor 2 sekarang. The values of the decision variable must satisfy the set of constraints. Jadi biasanya dalam persoalan itu ada sekelompok
atau berbagai macam kendala itu constraint. Jadi misalkan kalau dalam bisnis itu biasanya ada kendala sumber daya, kendala modal, kendala bahan baku, kendala jumlah orang, dan itu namanya constraint. Jadi the values of the decision variable must satisfy the set of constraint. Jadi ketika akan mengambil keputusan harus dipertimbangkan kendala-kendala yang harus diperhitungkan. Each constraint must be linear equation or linear inequality. Jadi dalam kasus linear programming ini juga untungnya kendala-kendala atau constraint itu kalau ditulis dalam matematika itu juga berbentuk persamaan linear. Jadi masih gampangannya persamaannya itu garis lurus gitu aja. Jadi ini itu artinya linear. Kalau sudah bentuknya begini atau begini pangkat 2 atau mungkin begini eksponensial itu sudah bukan linear. Atau bahkan kalau dalam ilmu sinyal itu begini sinus itu sudah bukan linear. Nah, untungnya kalau di dalam ilmu linear programming itu semuanya pendekatan garis lurus aja, lebih mudah dipahami. Jadi untuk ilmu-ilmu yang engineering begini itu tidak akan digunakan di dalam linear programming gitu ya. Oke, next. Jadi constraint-nya juga dalam bentuk linear. Kemudian assigned restriction is associated with each variable. Jadi syarat atau sign restriction atau syarat plus minus itu juga dikenal di dalam linear programming. Jadi for any variable xi, the sign restriction specifies that x must be either non-negative or unrestricted. Jadi ada kemungkinan variabel itu selalu positif, itu namanya non-negatif. Misalkan waktu itu selalu positif, kan berjalan ke depan ya, untuk diperhitungkan. Jadi kita tidak akan memperhitungkan sejarah waktu itu. Jadi tapi kalau misalkan uang itu unrestricted, bisa plus bisa min. Kalau uang itu bisa plus artinya cash masuk misalkan, atau min cash keluar. Atau kalau dalam aset, plus itu artinya asetnya itu milik kita, kalau min itu berarti kita malah berhutang gitu ya. Jadi sign restriction juga harus diperhatikan. Jadi sign restriction itu syarat bisa plus bisa min dalam variabel. Nanti variabelnya bisa macam-macam, bisa utang, bisa sumber daya, bisa. Nah, itu nanti diperhatikan apakah dia sifatnya itu selalu positif atau istilahnya unrestricted, bisa plus bisa min. URS itu unrestricted sign. Itu ya, istilahnya URS, unrestricted sign, itu berarti bisa plus bisa min. Harus lebih hati-hati kalau URS. Kalau plus itu logikanya berarti selalu positif. Okay, next. For a maximization problem, an optimal solution of LP is a point in the visible region with largest objective function value. Jadi dalam persoalan maksimalisasi sebuah sistem yang disebut sebagai solusi optimal itu kondisi pada sebuah titik, a point in the visible region, pada sebuah daerah yang visible itu memungkinkan dalam solusi yang mencapai tujuan paling besar. Jadi misalkan kalau keuntungan ya paling menguntungkan, kalau dalam biaya yang paling minimum, paling sedikit biaya itu kan lebih disukai. Kalau profit paling besar itu lebih disukai. Kalau bahan baku ya paling, kalau bisa itu membuat barang itu bahan bakunya paling minimum, itu berarti. Jadi optimal itu seperti saya bilang tadi, optimal itu bisa dua kemungkinan, optimum bisa maksimum, bisa minimum, tergantung konteksnya yang dibahas.
Kalau misalkan profit ya sukanya maksimum, kalau biaya ya sukanya minimum. Tapi yang jadi tujuan dari linear programming juga itu mencari titik optimum. Nah, nanti berarti kita kedepannya akan membahas dua masalah ini, mencari optimum maksimum atau mencari optimum minimum, tergantung kasusnya. Oke ya. Nah, contohnya begini. Yang sebelah kiri ini adalah optimum maksimum. Optimum maksimum. Nah, kira-kira nanti akan Anda pahami di sini adalah titik optimumnya maksimum. Nah, kalau ini adalah optimum minimum. Optimum minimum. Nah, kira-kira di sini nih. Optimum minimum gitu. Nah, garis-garis ini adalah garis-garis yang menunjukkan fungsi objektifnya. Ini fungsi objektif, ini fungsi objektif, ini fungsi objektif, ini restriksinya, ini objektif, objektif begitu ya. Nah, visible region itu yang ini visible, yang warna yang diarsir ini adalah visible. Jadi nanti mencari titik di mana yang paling optimum dengan teknik tertentu, nanti Anda ketemu oh di sini yang paling optimum. Ini juga begitu. Ini titik objektifnya yang di ada arsirnya ini. Jadi visible region-nya yang di sini, tetapi dengan teknik tertentu nanti Anda akan ketemu oh disinilah yang paling optimum minimum gitu ya. Jadi detail matematisnya akan dipraktekkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, kira-kira itu pengertiannya. Ini tinggal assignmentnya, silahkan dikerjakan. Ringkas saja, singkat saja, saya hanya ingin memastikan Anda memahami apa yang dibahas hari ini. Jadi silahkan dikerjakan langsung saja, singkat-singkat saja, jelaskan pengertian ilmu riset operasi dan istilah lainnya tadi apa, ya manajemen sains itu. Singkat saja Anda tulis di kertas pakai PDF formatnya, kemudian Anda kumpulkan di folder introduction itu ya. Ini juga kapan dan peristiwa apa riset tadi yang British Military War, World War II tadi ya. Kemudian jelaskan pengertian model matematika itu apa tadi saya jelaskan. Jelaskan pengertian linear programming sudah saya jelaskan. Nih, jelaskan objective function tadi. Objective function adalah fungsi-fungsi tadi. Kemudian constraint itu apa tadi ya, kendala ya. Dan sign restriction Anda tulis singkat saja, kemudian dikirim dalam folder assignment agar saya bisa memastikan bahwa Anda paham apa yang kita pelajari hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.